Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawiyin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin wa nakhusu khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'itu alaina min barakatihim wa asrarihim, wa nakhussu khususan li ajli shifai Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idris, ya Allah, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-19, Al-Hadisut Tasi'a Asyara, hadis yang ke-19. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, An Abil Abbas, dari Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata. Nah, sebelum jauh kita membahas
hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini ada beberapa catatan tentang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama, sahabat Abdullah bin Abbas ini dilahirkan qoblal hijrati bi thalathi sinin, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Jadi 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi datang Al-Madinatul Munawwarah, berarti masih ada di Mekah. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini lahir. Nah, masih dalam keterangan syarahnya, walamma wada'athu ummuh, ketika ibunda beliau melahirkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau membawa putranya Ibn Abbas ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Kanjeng Nabi sendiri yang mengadzani di telinga kanannya, dan Kanjeng Nabi sendiri yang mengqomati di telinga kirinya Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan, idhabi bi abil khulafa, ya, pergilah engkau wahai ibu dengan bapaknya para khalifah. Nanti dalam perjalanan sejarah Islam ada dinasti Abbasiyah dari keturunannya sahabat Abdullah bin Abbas ini. Nah, inilah. Nah, jadi yang diucapkan Kanjeng Nabi itu nggak pernah meleset. Ya, Nabi mengatakan, ibu sudah selesai azan qomat untuk putra panjenengan, sudah panjenengan pulang, kembalilah, pergilah, sudah idhabi bi abil khulafa, sudah panjenengan bawa bapak para khalifah ini, yaitu Abdullah bin Abbas ini. Hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan berikutnya, kenapa sahabat Abdullah bin Abbas ini mendapatkan kunyah. Kunyah itu nama yang awalnya diawali oleh abun, laki-laki, kalau perempuan umun. Nah, itu. Sahabat Abdullah bin Abbas dalam hadis arba'in tadi dengan ungkapan an abil Abbas, bapak al Abbas. Ya, padahal Abbas itu bapaknya sendiri. Ya, dia mendapatkan kunyah yang semacam itu likaunihi akbar auladihi. Abdullah bin Abbas ini adalah anaknya yang paling besar sendiri dibandingkan adik-adiknya yang lain. Nah, karena dia yang paling tua, maka dia mendapatkan kunyah nama ayahnya Abul Abbas itu. Kemudian di dalam perjalanan hidupnya Abdullah bin Abbas yang cinta dengan Al-Quran ini, dia mendapatkan laqab julukan Turjumanul Quran. Sahabat Nabi, manusia yang paling jitu menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran. Beliau sehingga dikatakan Turjumanul Quran. Kalau ada sahabat yang mendapatkan julukan Turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas pastinya itu. Dan di sisi lain, ya, kenapa beliau mendapatkan Turjumanul Quran itu, julukan itu, likathrati ma'rifatihi bima'anihi, karena banyaknya pengetahuannya, mendalam dan meluasnya pengetahuannya tentang makna-makna yang tersurat di dalam Al-Quran. Bahkan bukan tersurat doa, tersurat, terseret, tersorot, tersorot. Mantek pun ya. Tersurat, tersirat, terseret, tersorot pun semuanya diketahui oleh sahabat Abdullah bin Abbas ini.
Dan di sisi lain, sahabat Abdullah bin Abbas ini mendapatkan julukan Habrul Ummah. Habr itu biasanya, hibr itu ya orang alim lah. Kalau hibrun kan tinta, hibir tempat tinta mihbaro tak madarit ngaji jilid 1 malahan. Nah niki. Jadi apa itu Habrul Ummah itu orang yang sangat alim, sehingga dikatakan kenapa beliau mendapatkan ungkapan Habrul Ummah, dikarenakan sangat alimnya. Bahkan bukan Habrul Ummah, Bahrul Ummah juga, Al-Bahr. Karena apa? Li ghazarati ilmi, ilmunya sangat meluas. Tanya sahabat Abdullah bin Abbas ini tidak pernah meleset, ada aja jawabannya dan tepat tadinya. Nah, maka pantas ketika dia masih kecil, dadanya sahabat Abdullah bin Abbas niki dipegang, dodone dipegang oleh Kanjeng Nabi, kemudian didoakan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pandaikan dalam masalah agama anak ini ya Allah, dan ajari anak ini dengan ilmu takwil, maksudnya ilmu tafsir Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Abbas ini sangat piawai ketika menafsirkan Al-Quran. Sampai ada tafsir khusus namanya tafsir Ibni Abbas, ya, judulnya Tanwirul Mikbas fi tafsiri Ibni Abbas. Saking piawainya beliau menafsirkan Al-Quranul Karim. Muga-muga ya kados sahabat kami, adik kami Mas Huda atau bapak-bapak ini punya anak-anak zuriyah kados Abdullah bin Abbas. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, dikatakan dalam ungkapannya ini, apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kuntu, aku ini pernah khalfan Nabi, pernah berada di belakang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada satu hari. Ya, jadi sahabat Abdullah bin Abbas ini ya, karena buliknya ada yang kemudian diperistri oleh Kanjeng Nabi ya, maka kadang-kadang dia nginep di rumah buliknya itu dan ketemu Kanjeng Nabi di situ. Sampai pernah tahajud bersama dengan Nabi, dan dalam peristiwa tahajud itu Nabi memutar dirinya karena dia pas dia menaruh dirinya sebelah kiri, diputar oleh Kanjeng Nabi untuk ditaruh di sebelah kanan. Nah, cerita Abdullah bin Abbas tahajud bersama Nabi itu sampai dijadikan satu hadis dengan beberapa riwayat, sampai kemudian dijadikan satu kitab khusus ya, 100 faedah tahajudnya Abdullah bin Abbas dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Apa hukum yang bisa diambil? Niku sampai ngoten. Sangat luar biasanya sahabat Abdullah bin Abbas. Masih usia 6-7 tahun, karena senang gelibet di Baitun Nubuwah, rumah Kanjeng Nabi ya, akhirnya pernah Abdullah bin Abbas ini kemudian tanpa sengaja ya, dia kemudian pas keluar rumahnya Nabi, melihat manusia, makhluk yang sangat tinggi hadirin. Ternyata malaikat Jibril. Kurang lebih dihitung oleh Abdullah bin Abbas sayapnya itu 600. Ya, duduk di Jabal Qubais. Ya, yang sekarang jadi apa itu istananya raja.
itu duduk di situ. Ya, melihat begitu ulap. Nabi tahu Abdullah bin Abbas ningali wujud aslinya malaikat Jibril dipegang adene. Napa jenengan kepingin napa Israel sih? Israel monggo, lek kula mboten sik. Nah, kemudian dipegang, dirangkul oleh Kanjeng Nabi, diajak masuk. Jadi Abdullah bin Abbas itu saged ningali ya langsung jumlegere malaikat Jibril yang asli ya. Dengan kurang lebih 600 sayapnya itu. Wallahu alam. Itu cerita dalam kitab sejarah seperti itu. Tapi begini hadirin, ini untuk menjadi catatan kita. Athar bekas matanya Abdullah bin Abbas yang melihat malaikat itu pelan-pelan akan mata itu melemah sampai di usia tua. Abdullah bin Abbas ini buta hadirin. Lek banyak, kenapa kok buta? Dikarenakan bekasnya ketika kecil itu melihat malaikat Jibril itu. Jadi kilatan cahayanya Jibril tadi itu membekas, radiasinya itu membekas. Ya. Tapi lek wonten tiyang sakniki gak pati ketok rada tuwek, kakean ndelok HP ya. Ya, kena sinari HP nih. Ya. Lah niki malaikat Jibril itu sampai asarnya seperti itu. Sehingga ketika ditanya, kenapa panjenengan kok mboten ketinggal wahai guru, katanya murid-muridnya. Bukan karena penyakit, bukan karena apa. Perasaan saya ini disebabkan ketika kecil saya melihat sosok langsung malaikat Jibril yang asli. Mungkin sinar dan radiasinya itu pelan-pelan mengganggu mata saya sehingga di masa tua saya tidak melihat ini. Makanya sahabat-sahabat, catatan ini, kalau jenengan sebagai manusia yang normal tidak ketinggal jin, tidak ketok setan, sing gak ketok barang gaib, harus syukur. Ojo tambah golek wiritan, ya apa ketok setan, ya apa supaya ketok jin. Kalau wujudnya ditampakkan, Anda gak kuat, mata kita gak siap. Gak ketok itu alhamdulillah. Ya, sebab kalau kemudian kita kelihatan, kita gak siap itu kadang-kadang. Bangun tidur merlunggu, wis lungguh jin loro, waduh, iya pas kayak koncoe dhewe kadang bentuknya gak karu-karuan itu, kaget kita. Loh kalau ini begitu terus kan berbahaya. Maka panjenengan syukur, panjenengan tidak lihat wujud jin yang asli, wujud setan yang asli, gak ketok barang gaib, jenengan syukuri dan gak perlu tahu begitu itu. Kecuali yang memang ditakdirkan oleh Allah. Karena sudah punya alam sendiri-sendiri hadirin. Sebab mata kita, tubuh kita belum tentu siap. Tadi ojo menghabiskan umur kayak golek ilmu sing manfaat ngene ae. Ya pun dandani ibadah, ya pun menatap masa depan dengan ilmu manfaat. Bagaimana bisa mencari rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, iso gawe ibadah. Wong ngoten niku sing penting wis. Daripada tak lungguh cedeke wit ringin sih. Bae jin metu, jin kartubi sing metu hadirin. Ya. Kok gak siap orang Melayu. Ya niki. Atau jinnya kemudian muncul kemudian hilang meneh. Jadi jin justru aku sing wedi nang dhek, bukan dhek nang wedi. Ya ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Abbas cerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah aku satu ketika di belakangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi dawuh begini hadirin. Ya ghulam, wahai anakku,
Ya, lek bahasane Luqman ya bunayya. Lawe dituli ya ghulam li. Ya, sekarang kan guys, ya apa guys? Ya niki. Ya ghulam, wahai anakku. Nak, inni u'allimuka. Sesungguhnya aku akan mengajari Anda, akan mengajarimu kalimatin, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa kata. Satu langsung disebutkan oleh Kanjeng Nabi ini, ihfadillaha yahfadka. Dia mengatakan, Kanjeng Nabi niki, ihfadillah, jogon Gusti Allah, jagalah Gusti Allah, yahfadka, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ungkapan syarahnya ini dikatakan, ihfad awamirahu wamtathilha wantahi an nawahihi. Jagalah perintah-perintah Allah, jangan sampai ditinggalkan, lakukan, kerjakanlah, dan cegahlah dirimu, jagalah dirimu, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Niscaya Allah akan menjagamu fi taqallubatika wa fi dunyaka wa akhiratika, di dalam perubahan-perubahan dirimu, duniamu dan akhiratmu akan dijaga oleh Allah. Zaman niki hadirin, kalau kula pengen tingali kan cepat berubah. Nopo malih di akhir zaman cepat berubah. Kemarin masih anak-anak, sekarang sudah kelihatan punya anak. Loh kok cepat? Perubahan zaman itu begitu cepatnya. Ya, kemarin masih imut-imut, kemudian ketemu sudah amit-amit. Kok sudah besar yang demikian ini? Ya, kemarin masih muda, ketemu lagi rambutnya sudah mulai memutih. Loh kok cepet dunia ini? Kadangkala perkembangan dunia itu begitu cepat. Nah, perkembangan itu begitu cepat, begitu cepat, begitu cepat. Kalau orang tidak siap, ya kadang-kadang dia kemudian tergerus oleh zaman, hadirin. Tetapi siapapun yang menjaga perintah Allah untuk dilakukan, siapa yang menjaga larangan Allah untuk ditinggalkan, Allah akan menjaga dia dari molak-malik zaman, hadirin. Dunianya dijaga oleh Allah, akhiratnya dijaga oleh Allah. Asal panjenengan menjaga perintahnya Allah, sudah soal jenengan Allah yang menjaga. Ngoten hadirin. Asal kita sholat dengan benar, sudah keselamatan Anda nopo tirose Gusti Allah. Asal perintah-perintah Allah panjenengan jalankan, larangan-larangan Allah panjenengan tinggalkan, untuk keselamatan dunia akhirat pun jenengan ditanggung kalian Gusti Allah. Dasarnya hadis Nabi niki, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya kemudian Allah akan menjagamu. Bukan kita jaga Gusti Allah perlu dijaga, mboten. Maksudnya perintah-perintahnya dijaga, istiqomah dilakukan, larangan-larangannya terus untuk ditinggalkan. Itu. Kemudian di dalam ungkapan selanjutnya, ihfadillah, ya, ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau akan mendapatkan Allah ini, ya,
tujahaka, di depan Anda, amamaka. Maksudnya kalau kita jaga adab etika kepada Allah, kita merasa sedang terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kita ini dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang semacam itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka orang yang semacam ini dia akan kemudian mendapati Allah di depannya. Artinya kapan dia butuh Allah, Allah akan gampang menolong manusia yang semacam ini. Ini menjadi catatan kita. Kemudian hadirin, dilanjutkan di dalam ungkapan hadisnya niki, idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillaha, maka mintalah engkau kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billahi, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Maksud daripada ungkapan ini ya, bahwasanya kata Imam Nawawi yang punya kitab Arba'in Nawawiyah ini, dalam syarahnya beliau mengatakan ungkapan idza sa'alta fas'alillah itu merupakan isyaratun ila annal abda la yambaghi lahu an yu'alliqa sirrahu bi ghairillahi bal yatawakkalu alaihi fi sa'iri umurih. Thumma in kanatil hajah allati yas'aluha lam tajril adah bi jiryaniha ala aidi khalqih katalabil hidayah wal ilmi wal fahmi fil Qur'an wa sunnah wa syifa'il maradi wa husulil afiyah min bala'id dunya wa azabil akhirah sa'ala rabbahu dzalika. Kata Imam Nawawi begini ya, ini ungkapan hadis ini merupakan isyarat, sinyal untuk kula panjenengan, untuk bahasa hati dan rahasia hati kita jangan dita'alukkan, jangan digantungkan kecuali hanya kepada Allah. Makanya sahabat Abdullah bin Umar niku mengamalkan ungkapan itu, sekalipun dia butuh kehidupan keseharian. Contohnya gini hadirin. Contohnya sahabat Abdullah bin Umar ini sandalnya pedot ini. Ya, sandal atau terompahnya pedot. Begitu dia mau beli, dia orang kaya Abdullah bin Umar, ya beli bisa, tapi dia minta dulu, ya Allah, kula nyuwun sandal dumateng panjenengan ya Allah, bismillah. Akhirnya ke pasar beli sandal. Kalau kemudian dia dapat sandal, ini merupakan takdir dari Allah, dari permintaan saya. Ikhtiarnya dia berangkat, ya. Tetapi hakikat berhasil dan tidaknya itu Allah. Ya Allah, ini rupanya makanannya kurang garam, kula kepin uyah ya Allah. Ya, setelah itu dia datang ngambil uyah, dia makan. Sebab kalau tidak karena kekuatan Allah, ma'unah pertolongan Allah, melaku aja kadang-kadang orang nggak bisa. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau orang bisa mengambil garam, bisa kemudian beli terompah, beli sandal, bisa melakukan segala sesuatu, hakikatnya Allah. Sekalipun dia ikhtiar dohirnya tetap dijalankan, karena itu sebab. Ya, nggak boleh kemudian, ya Allah, kalau kepingin duit ya Allah, ya tapi mandek tok meneng tok, ya bisa jadi teko, bisa jadi enggak deh. Tapi kalau ikhtiar, bismillah ya Allah, pagi ini saya mau berangkat kerja, golek menjemput rizki panjenengan ya Allah, bismillah berangkat kerja hadirin. Sing tukang batu,
sing tukang kayu ya. Kemudian yang mandor ya mandor, yang pekerja kantor ya kantor, yang guru ya guru berangkat. Kok kemudian di sana dia mendapatkan fasilitas ini, mendapatkan kemudahan ini, mendapatkan rezeki ini? Hakikatnya itu semua dari Allah, dikaitkan itu. Jangan sekali-kali kemudian dikaitkan dengan manusia. Soal kita berterima kasih monggo, tapi hakikatnya sadari itu yang menggerakkan Allah. Kok kemudian kita berangkat kerja, belum sampai di tempat kerja ketemu konco. Loh, Mas, ya aku golek sampean pirang dina. Loh, apa? Ayo mepet ada mau saya sampaikan apa? Sepurone sampean lali ya. Lho lha piye? Aku diutang nang sampean. Loh, iya sampai lali. Suwe anjene Mas. Aku sama ketok sampean mesti singitan. Ketok sampean mesti singatan sebab gak ono dana ya aku. Tapi saiki ono. Tak bayar ya 3 juta waktu itu. Iki ono kwitansi sampean tanda tangani. Dadi aku gak diutang. Ya Allah, aku wis lali. Gak iku sampean. Ya wis suwun betul ya. Loh, sapa sing menggerakkan wong orang yang membawa 3 juta niki kemudian kepin nyaur? Allah hadirin. Bukan hebatnya dia sebagai debt collector, bukan hebatnya dia dengan sales dan marketingnya, bukan. Gusti Allah. Jadi kalau kemudian kita berhasil, kemudian orang yang tidak beli barang kita kemudian bisa beli, bukan hebatnya kita kemudian bersilat lidah, tapi hakikatnya digampangaken kali Gusti Allah. Kabeh dibalekno nang Gusti Allah. Lek begitu tauhidnya bagus. Tapi kalau kemudian dia merasa aku dan aku, semuanya pokoknya aku wis, oh bahaya niki hadirin. Iso-iso tidak lama lagi dadi Fir'aun wong koyo ngene iki. Ya niki. Jadi semua hakikatnya Gusti Allah hadirin. Ini yang menjadi catatan kita. Sehingga ketika kita butuh ilmu, minta kepada Allah. Ketika kita butuh tambahan hidayah, minta kepada Allah. Ketika kita kemudian orang sakit kepingin sembuh, doakan minta kepada Allah. Karena asyafi Allah, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kesehatan, Allah minta hadirin. Nah itu. Oleh karena itu, andai kata kemudian kita bergaul dengan masyarakat, kita saling memberi dan kita mendapatkan, tanamkan dalam hati kita hakikatnya ini Allah. Katakanlah suatu saat datang kepada kita orang, Mas, nyun sewu hadiah datang jenengan, rupanya ono ngeten. Apa Mas? Nggih kula saking wangsul ten kampung ono puhung Mas, enak niki. Suwun. Ya Allah. Hakikatnya ini Allah, tapi dilewatkan sebabnya sahabat saya ini, tonggoku niki, jamaahku niki. Harusnya begitu, dibalekno sik nang Gusti Allah, kemudian disebut sebabnya. Manten ngoten, Mas, terima kasih, suwun. Ya, suwun sampean kirimi pohong. Iso aja iki tok, iso minggu depan neh, ya. Suwun Mas. Nah, niki. Jadi yang begitu hadirin. Wabe tauhid iki dibalekno ten Gusti Allah. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih panjang yang kita sampaikan ini, tapi sebentar lagi sudah waktu Isya, kita hentikan. Ya, bahasa kita hentikan. Baik bahasa apa itu? Bahasa yang lain ya break dulu hadirin. Ya, insya Allah kita sambung pada pengajian berikutnya. Masih ada separuh lagi yang belum kita baca hadisnya. Kita buka pertanyaan. Siapa tahu ada yang bertanya. Monggo. Ada yang bertanya, dipersilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak saya tutup pengajian ini. Harus ada yang bertanya. Wonten ada? Monggo, yang mau tanya.
Ada yang mau tanya? Mboten-mboten? Kalau tidak ada sambut napa-napa. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.